Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Parikesit. Selamat datang di Ngape Sehat, ngobrol asik perihal kesehatan. Wadah etam bekesah seputar kesehatan untuk mewujudkan urang-urang kukar yang lebih sehat. Nah, Sobat Parikesit, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Sobat Parikesit yang sedang menjalankan. Nah, bagaimana kabarnya? Di bulan suci Ramadan ini mungkin ada Sobat Parikesit nih yang terbiasa masih begadang hampir setiap malam, masih sering lupa minum air, bahkan mungkin badannya nggak enak sedikit, terus langsung cepat-cepat minum obat. Mungkin kedengarannya seperti hal atau kebiasaan yang sangat umum ya. Tapi apakah kebiasaan-kebiasaan ini bisa memberikan tekanan besar pada salah satu organ kita yaitu ginjal? Bersama saya Winda Arianti di episode kali ini dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada tanggal 13 Maret 2026 dengan tema Kidney Health for All, Caring for People, Protecting the Planet. Kesehatan ginjal untuk semua, merawat manusia, dan melindungi planet. Kita akan membahas bagaimana gaya hidup sehari-hari bisa mempengaruhi kesehatan ginjal bersama salah seorang dokter penyakit dalam dari RSUD Haji Muhammad Parikesit, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sudah sangat berpengalaman di bidang nefrologi atau kesehatan ginjal, yaitu Dr. Muhammad Satrio Wiryawan. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Sehat dok? Ya, bagaimana dokter Winda? Alhamdulillah sehat. Puasa dokter? Alhamdulillah. Sudah siang nih, masih semangat ya dok? Masih. Oke dok. Oke dok. Untuk tema kita di Ngape Sehat kan dok, kita akan bahas mungkin tentang kebiasaan para Sobat Parikesit yang sering begadang, kurang minum, mungkin juga kebanyakan obat-obatan. Yang apa sih yang akan terjadi pada ginjal kita? Jadi langsung saja nih dok, mungkin sempat saya singgung di awal, kalau setiap tanggal 13 Maret kita ini memperingati Hari Ginjal Sedunia. Yang mana untuk tahun ini temanya adalah Kidney Health for All, Caring for People, Protecting the Planet. Nah itu mungkin bisa sedikit dijelaskan dok, maksud dan tujuannya apa dok? Terima kasih dokter Winda dan Sobat Parikesit semua. Setiap tahun pada minggu kedua bulan Maret, biasanya hari Kamis ya kita menetapkannya, tidak tergantung tanggal, kita menetapkan untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia. Kenapa kok diperingati bukan dirayakan? Karena mengingat dampak yang ditimbulkan oleh penyakit ginjal itu sangat berdampak terutama secara sosial ekonomi. Jadi apabila seseorang sudah terkena gangguan ginjal yang terpaksa harus menjalani cuci darah, walaupun cuci darah itu sebagian besar ditanggung oleh asuransi, tetapi proses selama perawatan kemudian pengobatan itu ternyata juga menghabiskan anggaran yang cukup besar, baik anggaran yang dikeluarkan oleh negara maupun oleh pribadi. Kemudian yang untuk tema kita hari ini, kenapa kok kita berhubungan dengan bumi? Karena saking banyaknya pasien-pasien yang harus menjalani cuci darah, itu proses cuci darah itu kan membutuhkan air, cairan yang nanti air itu nanti akan ada di dalam proses dalam cuci darah tadi. Untuk satu kali cuci darah dalam waktu sekitar 5 jam itu dibutuhkan sekitar 15 liter air. Bisa kadang-kadang lebih dari 15 liter itu tadi. Kita bayangkan apabila dalam satu kali sesi cuci darah, contohnya di Rumah Sakit Parikesit sekitar 20 mesin, kemudian berjalan sampai 2 kali sehari, itu belum termasuk apabila yang ada tambahan cuci darah, berapa kubik air yang harus kita keluarkan untuk melakukan tindakan cuci darah tadi. Kemudian dari hasil cuci darah tadi, air ini termasuk limbah medis yang harus diolah dulu sebelum dia bisa dibuang. Ini juga membutuhkan banyak energi yang terbuang. Kemudian bahan-bahan yang untuk cuci darah, artinya dialisernya itu kan berupa bahan plastik. Itu juga memerlukan penanganan yang kalau tidak tepat dia akan menimbulkan pencemaran.
Dan ini memang di seluruh dunia sangat berdampak. Sehingga untuk pengobatan ginjal khususnya cuci darah, kita berusaha untuk mengarah pada pengobatan yang hijau ya, green ini tadi. Salah satunya adalah dengan transplantasi ginjal. Jadi apabila seorang penderita gagal ginjal berhasil dilakukan transplant, dia tidak memerlukan lagi proses cuci darah baik dengan mesin maupun dengan CABD, sehingga harapannya limbah yang dihasilkan secara medis ini tadi tidak sebanyak saat ini dan tidak semakin mencemari bumi, lingkungan. Oke, Dok. Jadi itu ya Dok, tujuannya tema yang diangkat di 2026 ini bukan hanya concernnya terhadap kesehatan pasiennya ya Dok ya, karena selama ini ternyata mungkin beberapa sobat parikesit juga baru tahu kalau sebenarnya proses tindakan cuci darah satu kali tuh bisa menghabiskan kurang lebih 15 liter ya Dok. Satu orang Satu kali orang cuci. tuh satu Iya. kali cuci. Iya. Bagaimana untuk 20 mesin mungkin 20 orang, Iya. 22 sesi, 40 kali Dok ya. Nah, itu jumlah air yang diperlukan banyak maupun limbah medis yang dikeluarkan termasuk bahan-bahan plastik yang mungkin sudah Dokter Satrio sebutkan. Jadi hal-hal itulah yang sebenarnya bukan hanya menjadi concernnya untuk kesehatan masyarakat aja, kesehatan penderita pasien gagal ginjal, tapi juga ke dampak lingkungannya Dok ya. Kesehatan bumi kita. Kesehatan Jadi kan bumi. bumi kita sudah saat ini perlu diperbaiki. Semakin tua Paling ya, Dok tidak ya. kita mengurangi dari jumlah limbah. Karena Samarinda jumlah mesinnya mungkin sekitar 60 atau 70 mesin. Sedangkan kota-kota besar ada satu rumah sakit yang terpaksa harus sampai menyediakan sekitar 100 mesin cuci darah itu ya. Karena memang yang harus dirawat sedemikian banyak. Nah, itu Mungkin Dok ya. Oke Dok, kita sudah bahas tema Dok. Mungkin kembali ke awal Dok, sebenarnya seberapa penting sih Dok peran ginjal dalam tubuh kita? Karena banyak nih Dok orang yang merasa badannya sehat aja, padahal gaya hidupnya ini kurang baik. Ya, menarik sekali Dokter Winda. Memang ginjal ini adalah salah satu organ yang terkuat di tubuh kita selain jantung. Pada umumnya, dalam tanda kutip, gangguan atau kerusakan ginjal ini mayoritas akan terjadi setelah adanya gangguan di organ yang lain. Fungsi ginjal ini adalah mengatur cairan yang ada di tubuh kita. Kalau tubuh kita nanti kekurangan cairan, ginjal akan mengeluarkan sinyal sehingga dia menyebabkan kita menjadi merasa haus, perlu menambah cairan, kemudian juga menahan cairan yang ada di tubuh kita supaya tidak keluar berlebihan. Demikian juga sebaliknya, ginjal juga mengatur apabila tubuh kita ini jumlah cairannya melebihi kebutuhan tubuh, nanti akan dibuang dalam bentuk buang air kecil. Kemudian ginjal juga merupakan organ yang membuang sampah di tubuh kita, karena setiap proses di dalam tubuh kita pasti akan ada zat sisa yang harus terbuang. Seperti misalnya, maaf, kalau kita buang air kecil, itu kan akan ada bau yang menyengat atau seperti pesing, ureum. Itu memang harus dikeluarkan oleh tubuh. Itu yang mengatur salah satunya adalah ginjal tadi. Kemudian ginjal juga salah satu organ menghasilkan hormon untuk menghasilkan sel darah merah. Itu adalah salah satu sekitar 3 peran ginjal yang besar yang ada di tubuh kita ini tadi. Nah, sudah mungkin dibahas tentang perannya yang utama ya Dok ya, Ya. terkait mungkin filterisasi, pengaturan regulasi cairan, termasuk juga dalam pembentukan sel darah merah maupun sebagai tempat pembuangannya Dok ya. Nah, kalau gitu Dok, kenapa ginjal ini sering disebut sebagai organ yang kok diam-diam rusak? Nah, tanpa gejala yang jelas. Bagaimana sih Dok fakta dari penyakit ginjal yang seperti itu Dok? Ya. Jadi seperti halnya organ tubuh yang lain, ginjal ini masing-masing mempunyai ciri khas. Tuhan menciptakan ginjal kita ini sebenarnya sangat kuat sekali. Apabila seseorang itu hanya dengan satu ginjal, sebenarnya dia sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh atau bisa hidup. Kemudian karena daya tahannya kuat ini tadi, apabila ada sebagian yang tidak berfungsi atau rusak, maka akan disanggah oleh bagian ginjal yang lain. Tetapi apabila tingkat kerusakannya sudah mencapai batas yang tertentu, ginjal tidak akan bisa melakukan fungsinya lagi. Penurunan fungsi ginjal itu ada terbagi 2, ada yang sifatnya sementara, ada yang jangka menengah maupun jangka panjang.
Kalau yang jangka menengah atau jangka panjang ini memang dampak yang ditimbulkan oleh tubuh masih belum terlalu terasa, karena akan berdampak apabila jumlah racunnya sudah cukup tinggi, signifikan. Sehingga racun tadi yang tidak bisa keluar dari kencing akan masuk lagi ke tubuh, dia ada di dalam darah, kemudian di saluran pencernaan, kemudian di kulit, kemudian di air liur, sehingga menimbulkan seseorang itu menjadi mual, muntah, kemudian menjadi pucat karena tidak bisa menjalankan perannya sebagai pembentuk sel darah merah tadi. Kalau itu sudah sampai terjadi, kebanyakan itu sudah tahap lanjut. Apalagi kalau jumlah cairan yang dikeluarkan lewat buang air kecilnya sudah berkurang, tidak seperti normalnya ini tadi. Kemudian ginjal ini juga sering terdampak oleh penyakit-penyakit kencing manis dan jantung. Itu adalah dua penyakit besar yang paling sering menyebabkan komplikasi penurunan fungsi ginjal. Jadi kalau sebenarnya kita bisa menghambat apabila seseorang sudah terlanjur terkena darah tinggi atau kencing manis, kita bisa mengelola dengan bagus. Harapannya nanti komplikasi yang mengarah ke gangguan ginjal ini bisa berkurang minimal sekali gitu ya, Dok. Nah, jadi mungkin itu ya, Dok. Maka kenapa disebut diam-diam kok rusak? Mungkin tapi sebenarnya di awal itu ada penyakit-penyakit penyerta. Mungkin sempat dokter bahas tentang tekanan darah yang tinggi, gula yang tinggi, yang tidak terkontrol, yang akhirnya mungkin menimbulkan komplikasi. Yang paling sering adalah komplikasi di ginjal, penurunan fungsi ginjal, yang bisa menyebabkan dari mungkin gagal ginjalnya dari ringan ke sedang sampai yang ke berat ya, Dok ya. Iya, kemudian mohon maaf mungkin juga sebenarnya salah satu respon tubuh terhadap kekurangan cairan itu adalah warna air seni kita, air kencing. Jadi kalau warna airnya, kalau kita bangun pagi, warna air kencing memang normalnya berwarna agak pekat atau keruh. Tapi setelah kita minum, kita normalnya kalau di berat badan di atas 50, volume cairan kita adalah yang kita minum antara 1.500 sampai 2.000. Sehingga kalau dibagi dalam bentuk gelas yang 250 cc, sekitar 8 sampai 10 gelas itu terbagi dalam 24 jam. Kalau warna buang air kecil kita ini sudah keruh, apalagi sepanjang hari, itu salah satu tanda-tanda cairan di tubuh kita sudah banyak berkurang. Tapi karena perkembangan zaman, jadi misalnya kita sekarang sering berada di tempat ber-AC atau di kendaraan yang ber-AC. Pada saat kita kekurangan cairan sebenarnya ada refleks haus. Tapi karena tempatnya dingin, nyaman, jadi refleks haus ini tadi berbeda dengan pada saat kita berada di tempat yang panas atau terik itu tadi. Sehingga akhirnya tanpa sadar volume cairan yang masuk ke tubuh kita tadi menjadi berkurang. Apalagi kalau sensasi kurang cairan itu sebenarnya bukan hanya haus, tapi juga bisa lemas, ngantuk. Nah ini kadang ada orang kemudian akhirnya minum kopi atau minum kemasan yang manis atau yang ada kopinya, sehingga akhirnya karena mendapatkan gula tadi dan kafein akhirnya menjadi segar lagi. Padahal sebenarnya akar masalahnya salah satunya adalah kurang dari cairan tadi. Cairan ya, Dok. Oke, Dok, jadi mungkin bukan hanya, jadi yang perlu diwaspadai adalah tanda-tanda bahwa kita ini sepertinya kekurangan cairan. Karena mungkin sekarang banyak kegiatan yang menyebabkan kita itu di ruangan yang mungkin kurang terik, jadinya agak bias ya, Dok ya. Padahal sebenarnya tetap dibutuhkan cairan yang cukup untuk badan kita, walaupun di kondisi yang mungkin dingin ya, Dok ya. Makanya mungkin bukan dari keringatnya, tapi kayak dokter bilang dari mungkin tanda-tanda lemas, ngantuk, dan terlihat dari warna air seninya atau warna urinnya yang lebih pekat ya, Dok. Itu tanda-tanda bahwa kita ini kekurangan cairan, bukan hanya sensasi haus tadi ya, Dok ya. Ada, mungkin saya tambahkan, ada salah satu iklan yang ikonik ya, mungkin itu, Dok, yang orang tidak konsentrasi sampai kurang perhatian, kadang jalan nabrak sana nabrak sini, habis itu setelah dia mencukupi kebutuhan cairannya jadi konsentrasi lagi. Ya itu sebenarnya ya, salah satu media edukasi itu sebenarnya. Edukasi yang mudah diserap sama masyarakat ya, Dok ya. Sama ini tadi juga minuman yang
manis itu memang bisa menutupi dari sensasi rasa haus tadi ya. Apalagi kalau masih usianya muda, produktif, daya tahan dia terhadap haus mungkin masih lebih tinggi dibandingkan yang sudah berusia atau anak-anak ini. Oke, Dok. Tanpa sadar cairan di tubuh kita akan kurang dalam jangka waktu lama sehingga kita akan mengalami dehidrasi jangka waktu panjang ini tadi. Nah, tadi kita sudah bahas mungkin, Dok, faktor-faktor resiko terkait mungkin ada penyakit sebelumnya terkait kesehatan ginjal. Nah, gimana kalau yang faktor resiko terkait sering begadang, Dok? Kan banyak nih orang begadang karena mungkin bekerja, sering buka main handphone atau gadget di depan laptop atau komputer. Sebenarnya faktor resiko yang terjadi apa, Dok, untuk penyakit ginjal ini terkait dengan begadang? Apakah benar-benar bisa mempengaruhi kesehatan ginjal? Saya ada pengalaman mungkin belum ada setahun ya, jadi seorang laki-laki usianya kalau nggak salah 22 atau 24 tahun ya. Kami rawat memang posisinya sudah gangguan ginjal yang memang terpaksa memerlukan cuci darah. Pekerjaannya kebetulan dia programmer dan semacamnya itu tadi ya. Kemudian dari anamnesa yang kita lakukan memang dalam kesehariannya karena dia berada banyak di depan komputer maupun handphone, dia terlalu kurang banyak bergerak dalam ruangan yang dingin sehingga memang dia akui cairan yang dikonsumsi memang tidak pada mestinya. Kemudian supaya dia tidak ngantuk, dia banyak selain minum kopi juga minuman atau makanan yang manis ini tadi. Tadinya saya agak kurang percaya ya, masa hanya seperti itu aja terus sampai menyebabkan sampai gangguan ginjal. Tapi ternyata kasus seperti ini tidak sedikit ternyata. Jadi khususnya untuk yang generasi muda ini tadi. Jadi kemudian saya tanya lagi, ini pekerjaannya apa kok sampai berhari-hari tidak tidur gitu. Jadi ternyata dia merasa bisa lebih berkonsentrasi bekerja apabila memang sudah masuk waktu malam. Kalau pagi, siang dia kurang bisa berkonsentrasi. Jadi konsentrasinya pada saat malam sama dini hari. Dan ini kasusnya ternyata bukan hanya 1-2 saya hadapi, termasuk usia sekolah, kuliah juga sama seperti ini. Jadi pengertian begadang ini sebenarnya perlu kita pisahkan. Memang ada orang-orang yang pekerjaannya mungkin seperti Dr. Winda dan teman sejawat yang lainnya memang harus bekerja malam karena kita bekerja di rumah sakit atau memang harus piket gitu ya. Tapi setahu saya di mana-mana kalau kita ada pekerjaan sore atau shift malam, shift pagi dan siang itu secara aturan pekerjaan wajib istirahat. Bisa enggak bisa tidur istirahat tapi wajib untuk istirahat, tidak boleh melakukan aktivitas yang lain karena nanti kalau istirahatnya kurang nanti akan berpengaruh pada keselamatan kerja berikutnya tadi maupun konsentrasinya. Masalahnya ada beberapa orang yang seharusnya dia istirahat, dia tidak menggunakan waktunya itu untuk istirahat, tapi melakukan untuk aktivitas yang lain. Sedangkan pada saat kita beristirahat atau tidur itu kesempatan tubuh kita untuk membuang sampah-sampah, contohnya asam laktat. Kalau kita seharian capek itu kan asam laktat kita menumpuk. Itu dia akan terbuang dengan tidur yang dalam. Jadi tidur yang cukup antara 6 sampai 8 jam sehari. Pada saatnya dia harus istirahat, dia tidak menggunakan waktu istirahatnya. Bisa beraktivitas atau mungkin ini tadi terganggu oleh audio visual, jadi penggunaan handphone, kemudian yang tidak pada tempatnya. Jadi harusnya kita bekerja tapi kita teralihkan oleh hiburan. Jadi antara bekerja, belajar, mungkin sekian porsinya, sepertiga, 2/3-nya kita teralihkan oleh hiburan tadi. Ini memang sangat menjadi masalah. Kemudian kalau sudah terganggu oleh hiburan dan itu waktunya istirahat, kita akan mengalami gangguan jam biologis. Sehingga yang tadinya ngantuk, ingin tidur, akhirnya karena tubuh memaksa, karena itu kan menarik ya kita kalau melihat handphone atau audio visual. Jadi akhirnya kita memaksakan diri. Pada saat kita memaksakan diri, jam biologis kita untuk istirahat tadi akan terganggu. Sehingga kita akan mengalami gangguan tidur. Dan ini akan apabila terjadi sepanjang waktu, yang gangguan tidur insomnia ini nanti akan berkepanjangan. Sehingga insomnia ini kalau tidak diatasi memang dia akan dalam tanda kutip bisa pada tahap yang membahayakan. Satu itu.
Kemudian pada saat seseorang itu melebihi jam istirahatnya, kebanyakan hanya duduk, kemudian di depan audio visual ini tadi. Seringkali untuk rehidrasinya juga menjadi terganggu. Ganggu ya dok ya. Yang harusnya dia mencapai kebutuhan 1,5 atau 2 liter atau bahkan mungkin lebih, itu menjadi berkurang. Yang dia supaya bisa tetap terjaga, dia hanya mungkin minum kopi atau makan kudapan yang gurih dan itu tadi. Apabila ini terjadi jangka panjang, maka ginjal akan mengalami dehidrasi jangka panjang. Oke, dok. Belum lagi camilan-camilan atau kudapan yang asin ini tadi juga bisa menimbulkan tekanan darah yang tinggi, yang nanti akan semakin menambah beban pada ginjal ini tadi. Mungkin jadi hubungan secara tidak langsungnya dok ya, jadi Iya. durasi atau jam tidur yang mungkin jadinya berkurang, terganggu, Iya. atau kita sebutnya gangguan tidur ya dok, gangguan Iya. jam tidur, yang mana pada saat waktunya tidur ternyata dia mungkin bangun, nah yang mana ada kegiatan lain seperti mungkin makan manis, makan yang asin, nah menyebabkan tekanan darah tinggi yang mungkin kalau dilakukan secara terus-menerus lama-lama juga pasti akan menyebabkan komplikasi atau gangguan kerusakan ginjal. Ya, Gitu ya dok ya. sebenarnya Perjalanan bukan ini, Dok. tidak boleh orang itu melakukan pekerjaan melebihi kapasitas tubuhnya, karena ada kondisi tertentu memang kita terpaksa Diwajibkan. harus bekerja melebihi kapasitas Kapasitas, itu. ya, Tapi benar. sehingga yang harusnya kita beristirahat sehari 6 sampai 8 jam kita kurang dari itu. Tapi memang tidak disarankan hal itu dilakukan dalam jangka panjang. Harus ada jeda waktu di mana tubuh ini diberikan kesempatan untuk beristirahat atau mengembalikan sel-sel yang tadi mungkin rusak atau yang sampah yang harus terbuang secara cukup ini tadi. Jadi mungkin menghimbau untuk teman-teman yang mungkin pekerjaannya shift ataupun membutuhkan waktu yang lama, lebih mengoptimalkan waktu-waktu jam istirahatnya mungkin gitu ya Iya. dok ya. Jadi agar regenerasi selnya juga baik dan terhindar dari kerusakan-kerusakan organ-organ vital, terutama salah satunya ginjal. Nah, tadi sudah kita bahas tentang mungkin gangguan tidur. Tadi juga sudah dokter singgung terkait bahwa jika kita minum kurang dari 8 kali 250 atau kita bilangnya 2 liter ya dok dalam 24 jam itu akan menyebabkan rehidrasi. Nah, apakah yang akan terjadi dok kalau misalnya kita tuh terlalu lama, terlalu sering minum kurang dari 2 liter selama 24 jam? Sama seperti misalnya kita punya suatu lahan kebun atau sawah yang tidak teraliri dengan cukup, nanti lama-lama akan kering. Apabila kering ini di situ dan di situ ada tanamannya, kalau saya misalkan itu tadi. Iya, dok. Kalau kering jangka waktu lama-lama tanaman ini nanti akan rusak. Tapi kalau kering habis itu kita segera siram lagi sehingga tercukupi, nanti dia akan normal lagi. Tapi kalau terjadi berulang-ulang lama-lama tanaman ini nanti akan rusak juga. Ya seperti itulah kondisi tubuh atau ginjal kita tadi. Kalau kita kekurangan cairan dalam jangka waktu yang lama dan konstan nanti akan menyebabkan gangguan ini tadi. Kemudian salah satunya ini kafein ya atau kopi. Itu pada saat kita minum kopi itu sebenarnya tidak boleh dihitung termasuk itu adalah cairan yang kita minum. Karena efek samping dari kafein apakah itu dari kopi atau teh itu adalah diuretik. Dia merangsang untuk mengeluarkan kencing lebih banyak. Sehingga kalau tidak kita antisipasi dengan minum cairan lain yang mengganti cairan yang dikeluarkan berlebihan, itu nanti akan menimbulkan dehidrasi itu tadi. Oke, dok. Nah, tadi kan dokter singgung tentang kafein yang di kopi atau di di teh ya dok ya. Iya. Jadi apakah ada dok batasan bahwa konsumsi kafein ini per 24 jam untuk kesehatan ginjal? Ada nggak dok? Ya, kalau untuk kesehatan ginjal secara khusus saya belum pernah baca, tapi memang sebenarnya di textbook atau di penelitian itu memang disarankan kopi, tapi kalau nggak salah dalam satu cangkir. Kemudian juga dia di situ tidak menyebutkan bahwa kopi ini harus dengan gula. Tanpa gula Iya, lebih baik dan lebih sebenarnya- sehat ya dok ya? Ya, jadi dan itu pun diminum pada saat pagi hari sebelum melakukan aktivitas, jadi bisa sebagai semacam doping ya. Nah. Tapi ini sebenarnya syarat dan ketentuannya berlaku apabila seseorang itu mungkin sudah ada
mungkin penyakit darah tinggi atau mungkin ada sakit jantung, ya itu tidak disarankan ya itu tadi ya. Dan ini saya berbicara batasan orang normal. Normal ya, Dok, Iya, apabila dalam waktu sehari itu dia minum kopinya melebihi dari 1 cangkir, cangkirnya jangan jangan dimanipulasi nanti. Dirapel. Nanti ada cangkirnya gini tapi bawahnya panjang itu ya. Kita berbicara cangkir yang normal ya. Ya, Dok. Apabila dia lebih dari itu berarti sebenarnya dia harus mengkompensasi dengan minum air putih lebih banyak lagi. Selain untuk mengurangi cairan kencing kita yang berlebihan setelah minum kopi atau teh kental tadi, juga untuk membuang dari sisa-sisa kafein yang masih mengendap di tubuh kita. Karena kafein atau mungkin juga nikotin dari rokok itu akan mengendap di tubuh kita. Nikotin bukan hanya dari rokok ya, ada misalnya beberapa makanan tertentu yang ada nikotinnya. Kalau dia mengendap di tubuh kita jangka panjang, ini sama juga seperti sampah. Jadi tubuh akan merasa nanti lemah, letih, lesu, sakit semua. Itu salah satu tanda rehidrasi yang kurang. Nah, jadi kalau tadi dokter bahas bahwa kalau kita konsumsi kafein mungkin lebih banyak, tapi harus dikompensasi dengan minum air putih juga lebih banyak ya, Dok. Iya. Nah, apakah Dok, dehidrasi yang sering terjadi itu bisa memicu terjadinya atau terbentuknya batu ginjal, Dok? Baik, jadi batu ginjal ini terbentuknya bisa satu faktor genetik, memang ada keturunan yang mudah terbentuk batu ginjal. Yang kedua, geografi. Jadi ada beberapa daerah yang dia kandungan kapur di dalam air minumnya itu lebih tinggi. Contohnya kalau yang saya tahu di Jawa Timur itu di daerah pesisir utara kan banyak gunung kapur. Nah, ya, Dok. Kemudian di beberapa tempat di Pulau Madura juga ada banyak yang gunung kapur. Dan memang di daerah situ penduduknya memang banyak yang terkena batu ginjal. Itu satu. Yang kedua, kalau saya memisalkan ginjal ini seperti sebuah selokan atau saluran air ya. Kalau minum kita cukup, itu sama seperti saluran air yang diberikan air dalam jumlah besar dan deras sehingga kotoran atau misalnya ada kotoran-kotoran di situ akan terbawa. Tapi kalau gitu, Dok, ya tidak mengendap banyak. Tapi kalau aliran airnya ini tadi hanya sedikit, maka apalagi keruh itu endapannya kan tidak bisa terbuang. Seperti itulah kondisi ginjal kita. Pasti akan ada endapan di dalam tubuh kita ini tadi, apakah itu kalsium, kemudian dari asam urat. Apabila cairan yang mengalir ke tubuh atau ke ginjal kita kurang, maka endapan ini lama-lama nanti akan mengeras sehingga terbentuk batu. Tapi kalau hidrasinya cukup, itu kemungkinan dia untuk menjadi batu akan semakin kecil. Ya. Makanya penting untuk kecukupan cairan atau minum 2 liter per hari ya, Dok ya. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang gangguan tidur, terus juga kekurangan cairan yang paling sering juga, Dok. Banyak orang yang sedikit-sedikit beli obat bebas nih, Dok. Kalau sakit kepala sedikit, nyeri-nyeri sedikit, pegel sedikit, udah semudah itu konsumsi obat. Yang terlalu sering itu gimana, Dok? Bisa merusak ginjal? Bagaimana, mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya obat bebas ini peraturannya sudah jelas di negara kita, mana yang bisa dibeli bebas, mana yang tidak. Cuman mungkin pada pelaksanaannya yang mungkin agak kurang terkontrol, yang seharusnya tidak boleh dijual bebas, tapi akhirnya bisa dijual bebas. Ada beberapa obat-obatan yang dia memang akan memperberat fungsi ginjal. Contohnya golongannya asam mefenamat, natrium diklofenak, meloxicam, piroxicam. Itu golongan obat NSAID yang akan membuat pembuluh darah di ginjal bisa mengecil. Obat-obat ini sangat banyak di masyarakat sebagai obat pereda nyeri. Jadi ada Antalgin. Iya, Dok. Ini yang saya sebutkan ya merek generiknya, saya tidak menyebutkan merek patennya tadi. Karena ini memang mudah tersedia. Kemudian keluhan nyeri di tubuh itu kan sudah keluhan yang sangat umum sekali, sehingga pertolongan pertamanya adalah minum obat-obatan ini tadi. Apabila obat-obatan ini tadi diminum tanpa indikasi yang kuat dan tanpa dosis yang tepat, kemudian tanpa pengawasan, itu juga akan bisa menyebabkan pembuluh darah di ginjal akan menjadi
terganggu, sehingga lama-lama nanti fungsi ginjal kita akan berkurang atau menurun. Juga bisa meningkatkan tekanan darah, sehingga kemudian ada juga seseorang ini sebenarnya dia sudah sakit, misalnya maaf katakanlah dia sakit diabetes atau sakit darah tinggi yang tidak terdeteksi. Darah tinggi yang tidak terdeteksi atau kencing manis yang gulanya tinggi tidak terdeteksi, keluhannya pusing. Tapi karena tidak terdeteksi, taunya yang diminum adalah obat pusing. Mungkin keluhannya akan berkurang atau mungkin sedikit berkurang. Tapi setelah itu pusing lagi, diminum lagi, sehingga akhirnya masalah penyakit utamanya tidak terdeteksi, justru akhirnya Menumpuk. Ketambahan dari efek samping dari obat-obat yang dikonsumsi tadi. Jadi memang hati-hati dalam penggunaan obat-obatan, walaupun judulnya obat bebas yang logonya biru, apabila sudah minum obat itu tapi belum didapatkan hasil yang diinginkan, mungkin ada penyebab yang lain yang harus dicari. Ini saya belum bicara masalah, mohon maaf ada obat herbal, obat alternatif, itu ya ini juga kita harus berhati-hati. Artinya kalau memang kita mengkonsumsi itu tadi dalam jumlah yang dosis yang dianjurkan tapi tidak ada perkembangan, kita memang harus segera berobat. Oke dok, jadi mungkin pada saat sudah sering nyeri, ternyata minum obat pereda nyeri belum mendapatkan hasil yang sesuai. Jangan sering. Kalau sering berarti dosisnya udah banyak itu nanti. Berarti udah misalnya udah minum, terus ternyata belum reda juga, lebih baik periksa ya dok ya, untuk dicarikan pemicu atau kemungkinan pencetus penyebabnya yang lainnya, biar obatnya tepat guna juga dok ya. Dan bagaimana dok kalau misalnya dengan suplemen, jamu atau obat herbal, semuanya itu aman nggak dok buat ginjal? Ya sebenarnya kalau dia sudah diizinkan oleh pemerintah ya melalui lembaga resmi BP POM, itu sebenarnya sebenarnya aman. Cuman tadi dosis penggunaannya ini tadi yang harus ada yang mengawasi sebenarnya ya. Kalau yang tidak diizinkan oleh BP POM ini yang dalam tanda kutip mungkin resikonya akan semakin tinggi lagi. Berarti sesuai dengan izin BP. Iya, termasuk aturan pemakaian, kemudian kapan kita harus waspada, apakah dengan sama seperti obat yang medis tadi, dengan obat yang non medis. Diperlakukan kurang lebih sama ya dok, jika sudah sesuai dosis tapi tidak mendapatkan yang diharapkan, mungkin lebih baik konsultasi ya dok ya. Oke dokter. Baik dokter, kita akan rehat sebentar. Baik sobat Parikesit, kita akan rehat sebentar. Setelah ini kita akan kembali membahas tentang cara-cara pencegahan terkait penyakit ginjal. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Selamat datang kembali di Ngape Sehat, ngobrol asik perihal kesehatan. Wadah etam bekesah tentang kesehatan untuk orang-orang ukar yang lebih sehat. Oke, di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit terdapat layanan hemodialisa yang telah tersedia dengan fasilitas yang lengkap dan didukung oleh dokter spesialis penyakit dalam, tenaga perawat terlatih, serta peralatan hemodialisa yang modern. Pelayanan ini dirancang untuk memberikan terapi yang aman, nyaman, dan sesuai standar medis bagi pasien dengan gagal ginjal kronis.
Selain itu, layanan hemodialisa di RSUD Haji Muhammad Parikesit juga memberikan pendampingan edukasi kepada pasien maupun keluarga, sehingga pasien tidak hanya mendapatkan terapi, tetapi juga pemahaman mengenai pengelolaan penyakit ginjal, pola hidup sehat, serta pencegahan komplikasi. Untuk masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait layanan hemodialisa atau ingin melakukan pemeriksaan fungsi ginjal, dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Haji Muhammad Parikesit, serta bisa juga melakukan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sehingga komplikasi penyakit ginjal yang sebenarnya dapat dicegah. Di Poli General Check Up atau medical check up, kita juga mempunyai paket untuk screening ginjal, mulai dari paket screening ginjal maupun paket ginjal advance. Oke, baik Dokter Satrio, kita kembali lagi ya dok. Oke dok, jadi kalau kita mungkin tadi sudah bahas tentang penggunaan obat yang berlebihan, tentang gangguan tidur maupun dehidrasi dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin ada nih dok tanda-tanda seperti mungkin yang dikaitkan dengan gangguan ginjal seperti kaki yang bengkak, mungkin perubahan warna urin maupun gampang cepat lelah. Itu kapan dok sebaiknya seseorang itu mulai memeriksakan fungsi ginjalnya dok? Iya, jadi idealnya kalau bisa walaupun kita tidak ada penyakit, itu ada medical check up, minimal kita memeriksakan dari buang air kecil kita, karena gangguan ginjal yang paling awal itu justru terlihat pada saat pemeriksaan kencing, apakah ada kebocoran protein di situ. Sedangkan kelainan di darah itu sebenarnya justru terjadi kalau masih awal-awal gangguan ginjal, dia tidak terlalu kelihatan karena ginjal masih mengkompensasi dengan bagiannya yang lain. Jadi paling tidak pemeriksaan kencingnya, pemeriksaan medical check up-nya ada pemeriksaan kencing. Apalagi kalau seseorang itu memang sudah jelas ada penyakit darah tinggi atau kencing manis, itu lebih teratur lagi pemeriksaannya. Paling tidak sekitar 3 atau 6 bulan atau bila ada keluhan. Dilanjutkan pemeriksaan darah dengan memeriksakan fungsi urium dan kreatinin, laboratoriumnya itu. Kalau pemeriksaan tambahannya adalah bisa dengan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat ginjal kita tadi. Kemudian kalau yang gejala ya kalau nggak salah ya, jadi ya ciri khasnya ginjal ini dia memang tadi ya mungkin sudah kami jelaskan di awal bahwa dia akan menimbulkan gejala kalau sudah pada tahap lanjut, misalnya seseorang itu pucat, tekanan darahnya tinggi, kemudian sesak, kemudian juga ada bengkak yang terjadi secara simetris, bukan hanya 1 atau 2 bagian ini tadi. Oke dok, jadi mungkin keluhan-keluhan yang tadi sebelum muncul, apalagi dengan orang-orang yang punya faktor risiko penyakit seperti tekanan darah tinggi maupun gula, baiknya memang rutin untuk memeriksakan fungsi ginjalnya dok ya. Mulai dari pemeriksaan urinnya, termasuk pemeriksaan darah untuk melihat fungsi ginjalnya, maupun bisa juga hingga pemeriksaan USG ya dok ya, untuk melihat mungkin secara anatomi bentuk atau mungkin bisa dilihat apakah ada sumbatan atau tidak ya dok ya. Nah dok, bagaimana bila sudah terjadi sampai kita sudah melakukan medical check up, screening, ternyata dikatakan bahwa ternyata ada gagal ginjal nih, dari akut sampai kronis kan dok ada itu. Nah bagaimana dok kalau seorang sudah terdiagnosa, oh dia ini gagal ginjal? Ya, jadi gagal ginjal nanti dibagi, ada yang sifatnya sementara jangka pendek, sementara jangka menengah, maupun gangguan ginjal kronis atau jangka panjang. Kalau yang jangka pendek kita berusaha mencari tahu pemicunya apa. Misalnya mungkin yang paling sering kita temui adalah salah satunya batu ya. Jadi batu ini menimbulkan infeksi atau infeksi saluran kencing, atau dari sakit jantung yang aliran pompa jantung ini tidak bisa efektif mengalirkan darah ke ginjal. Itu kalau kita bisa tangani di situ sehingga tidak sampai memerlukan tindakan lebih lanjut. Kemudian juga ada yang hampir bukan sering ya, pasti kita tangani itu infeksi leptospira. Itu hampir setiap kali istilah di sini air naik atau banjir, itu akan ada sakit infeksi leptospira yang disebabkan oleh kencing dari tikus ini tadi.
beberapa kasus itu sampai bisa menimbulkan gagal ginjal akut yang pengalaman kami saat ini apabila kita bisa cepat melakukan cuci darah ini mayoritas hampir 100% pasiennya sembuh. Jadi dia tidak sampai memerlukan cuci darah lanjutan. Ini salah satu contohnya itu. Kemudian ada juga yang fungsi ginjal ini tidak bisa langsung pulih sehingga dia terpaksa harus menjalani cuci darah dulu antara waktu 3 sampai 9 bulan. Istilahnya acute kidney injury. Acute kidney disease. Kalau acute kidney injury itu kurang dari sekitar 2 minggu sampai 3 bulan tadi. Kami juga ada beberapa pasien yang dia memang punya faktor predisposisi sakit jantung dan diabetes terutama, ataupun mungkin ini infeksi yang berat terutama infeksi kaki pada orang diabetes sehingga fungsi ginjalnya menjadi turun juga. Itu beberapa pasien kami setelah dia 9 bulan atau 8 bulan fungsi ginjalnya bisa pulih sehingga tidak memerlukan cuci darah. Tetapi ada yang memang fungsi ginjalnya tidak bisa mengkompensasi lagi sehingga terpaksa harus menjalani cuci darah. Cuci darah di rumah sakit Parikesit itu ada 2 macam, yaitu dengan kita menggunakan mesin, kemudian yang kedua dengan CABD. CABD itu adalah mencuci darah dengan selaput perut sendiri. Jadi dimasukkan semacam selang ke selaput perut, kemudian secara mandiri pasien dibantu oleh keluarganya nanti mengganti cairan di selaput di dalam perut. Itu juga ditanggung oleh asuransi BPJS. Itu khususnya untuk pasien-pasien yang rumahnya jauh, kemudian yang kedua dia ada komplikasi jantung yang berat sehingga kalau dilakukan cuci darah sering menimbulkan efek samping. Kemudian usianya masih relatif produktif waktu muda, itu disarankan dengan penggunaan alat CABD tadi. Berarti penanganannya tergantung dari stadiumnya ya dok ya, Iya. tergantung juga dari seberapa keparahan tingkat kerusakan ginjalnya. Nah, dokter juga tadi bahas bahwa mungkin di beberapa stadium akhir itu biasanya atau gangguan ginjal yang cukup kronis memerlukan tindakan seperti cuci darah melalui pemakaian mesin maupun CABD ya dok. Iya. Kita juga pernah dengar ya dok tentang transplantasi ginjal. Iya. Nah, itu sebenarnya apa dok, dan keunggulannya dari transplantasi ginjal itu bagaimana dok? Iya, terima kasih Dokter Winda. Jadi memang yang paling disarankan adalah transplantasi ginjal. Jadi menanamkan ginjal orang lain yang cocok. Jadi dia mempunyai kemiripan sebanyak mungkin dengan antara yang donor dan resipien. Jadi donor itu orang yang mendonorkan ginjal, resipien itu yang menerima ginjal ini tadi. Itu ditanamkan kemudian disambungkan dengan pembuluh darah ginjal yang di dalam tubuh. Kemudian apabila proses transplant ini tadi bisa berhasil, artinya ginjal yang ditanam tadi bisa berfungsi dengan baik, sehingga bisa mengeluarkan cairan dengan cukup, kemudian bisa mengeluarkan racun, bisa menggantikan peran pembentukan sel darah merah. Seseorang ini sudah tidak memerlukan lagi bantuan cuci darah baik dengan CABD maupun dengan mesin ini tadi. Untuk di Indonesia sudah cukup banyak kota-kota yang bisa melakukan, terutama di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, yang saya tahu ini tadi. Dan ini kita di Samarinda di Rumah Sakit Wahab Sarani sekarang juga sedang dalam tahap untuk bisa melakukan transplant ginjal ini tadi. Apabila sudah berhasil transplant ginjal ini tadi, seseorang itu tadi tetap harus kontrol secara teratur untuk menjaga kesehatan ginjal yang ditanamkan tadi. Apabila dia ada sakit darah tinggi atau kencing manis, itu juga harus tetap dikontrol. Jadi memang sebenarnya pilihan transplantasi ginjal ini lebih baik ya dok ya, daripada diutamakan ya. Cuman karena mungkin ya tidak mudah di Indonesia ini untuk mendapatkan donor, sehingga di sini juga saya pribadi, kami juga mengajak ya kita lebih proaktif untuk mendonorkan ya, karena sebenarnya masih banyak sekali pasien-pasien gagal ginjal, terutama yang umurnya masih produktif. Ada anak, ada dewasa muda yang sangat memerlukan transplant ginjal ini tadi. Mungkin karena mungkin di Indonesia belum terlalu proaktif ya dok terkait donor ginjal ya dok.
Ya. Biasanya mungkin kalau transplantasi ginjal biasanya lebih diutamakan kepada keluarga terdekat ya dok, yang paling sering ya dok ya. Supaya tingkat kecocokannya lebih besar Iya, ya. tingkat kecocokannya Kemudian lebih juga aspek secara hukum juga tidak terlalu panjang Nah, gitu ya. benar dok. Oke dok, kalau gitu kita udah bahas dari faktor risikonya. Nah sekarang kita bahas tentang pencegahannya dok. Untuk apa dok, kira-kira kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan agar ginjal tetap sehat? Kan ada nih dok istilah 8 aturan emas kesehatan ginjal, mungkin terutama dengan orang-orang dengan pekerjaan atau gaya hidup yang cukup sibuk nih dok. Iya, jadi yang pertama memang kebiasaan untuk hidrasi atau minum yang cukup ini harus sejak anak-anak ya. Jadi itu dididik dan diberikan contoh. Jadi terutama minum 8 gelas sehari. Kalau seseorang itu tidak terbiasa minum segitu, mungkin dia akan keluhannya akan sering terkencing-kencing sehingga aktivitas saya jadi terganggu, terutama di perjalanan atau pada saat sedang bekerja. Jadi saya akan mudah sekali buang air kecil. Tapi apabila seseorang itu sudah berlatih untuk minum dengan jumlah yang cukup, itu nanti tubuh juga akan tidak serta-merta langsung akan timbul gangguan buang air kecil ini tadi. Kemudian ini juga kebiasaan untuk buang air kecil, karena ada beberapa orang, maaf contohnya ibu-ibu itu kadang males kalau di perjalanan atau itu harus jadi berhenti untuk buang air kecil karena repot. Jadi ditahan. Nah, itu yang jadi sering menimbulkan masalah retensi cairan kencing di dalam tubuh, mudah infeksi, kemudian ginjal juga bisa membengkak sehingga infeksinya bisa mencapai ke ginjal. Kemudian kebiasaan sehari-hari yang ada di lingkungan kita ini adalah minuman kemasan ya, atau minuman yang ya katakanlah enak lah ya itu tadi. Bukan tidak boleh, cuman harus diperhatikan keseimbangan dalam kesehari-hariannya. Kemudian dari makanan, fungsi ginjal adalah salah satunya membuang racun yang dihasilkan oleh dari protein. Jadi kalau kita makan protein itu nanti salah satu hasil akhirnya ada urium ini tadi. Kita memang harus makan protein untuk membentuk sel-sel tubuh kita salah satunya, tapi ragam dari protein ini tadi juga harus seimbang dengan yang lainnya. Kemudian untuk seseorang yang memerlukan cairan lebih, contohnya adalah pekerjaannya supir truk atau supir angkot atau mungkin nelayan yang memang apalagi kita di Kalimantan Timur ini kan cuaca memang lebih panas dari biasanya. Saya minum sudah cukup banyak dok, tapi sebenarnya harus diukur. Memang banyak, tapi karena dia aktivitasnya juga sangat memerlukan cairan cukup banyak, apakah cairan ini cukup ini tadi. Dan jangan tertutupi oleh, dalam tanda kutip, pada saat lemas atau haus itu tertutupi oleh minuman manis atau minuman yang dianggap berenergi. Nah, ini yang paling sering ya dok? Iya. Jadi saya tidak bilang minuman berenergi itu menyebabkan kerusakan ginjal secara langsung, tapi tadi sebenarnya seseorang ini sudah mengalami ginjalnya itu sudah kekurangan cairan, tapi sudah lemas, kemudian haus, tapi tertutupi oleh energi yang oleh minuman berenergi ini tadi. Jadi akhirnya gangguan ginjalnya akan semakin berdampak ini tadi. Oke, jadi ada beberapa tips kebiasaan sederhana, mulai dari mungkin kebiasaan mencukupi cairan atau minum air putih sejak kecil. Yang kedua adalah menghindari menunda-nunda kebiasaan buang air kecil, termasuk konsumsi air atau cairan yang lebih banyak untuk pekerja yang lebih sering di luar ruangan, yang sering terkena panas, maupun konsumsi dari makanan protein yang mungkin harus seimbang keragamannya, serta yang terakhir mungkin dari minuman, menghindari atau mengurangi minuman kemasan yang manis dan minuman enak itu ya dok ya. Untuk maaf saya tambah, jadi untuk protein ini ada yang menarik karena gaya hidup fitness kan sekarang udah mulai berkembang ya untuk membentuk tubuh. Lah itu ada beberapa yang menggunakan suplemen protein dari luar untuk membentuk ototnya kah atau mungkin untuk tubuh. Lah itu untuk stamina itu tolong diperhatikan betul cara pemakaiannya, keseimbangannya, jangan sampai melebihi dosis, kemudian konsekuensi apa yang harus dijalankan apabila mengkonsumsi protein-protein sintetis atau tambahan ini tadi.
Mungkin untuk teman-teman yang melakukan kegiatan kebugaran di tempat latihan gym yang konsumsi protein tambahan mungkin bisa lebih diperhatikan ya dok untuk dosisnya, takarannya, cara pemakaiannya maupun keseimbangan cairannya. Oke dok, terakhir untuk pesan penting terkait pasien dengan kondisi gagal ginjal kronis, gimana dok pesan terakhir? Ya, jangan putus asa. Ya, Jadi dok, ya. karena buat saya pribadi apabila seseorang itu oleh Allah masih diberikan nafas, masih diberikan rezeki, berarti pasti ada upaya dan usaha itu tadi. Ya memang secara medis atau orang pasti apabila sudah divonis mengalami gangguan ginjal kronis bukan hal yang mudah, hal yang berat gitu ya. Tapi jangan putus asa karena kita banyak sekali pasien-pasien kami walaupun sudah cuci darah tapi secara kualitas dan kuantitas hidup, kemudian terutama kehidupan sosial, spiritual, ibadah itu masih bisa tercukupi dengan baik. Karena seiring perkembangan zaman itu penanganannya sudah tidak seperti dahulu lagi. Oke dok, berarti pesan terakhirnya adalah untuk penderita gagal ginjal kronis untuk tetap semangat dan tidak putus asa ya dok ya. Tetap selalu ada usaha dan upaya untuk kehidupan atau kualitas hidup yang lebih baik ya dok ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Satrio atas waktunya dan penjelasan yang sangat informatif hari ini. Semoga informasi yang telah dibagikan kepada para sobat parikesit menjadi berkah juga dan para sobat parikesit lebih memahami kesehatan ginjal sejak dini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti konten edukasi kesehatan lainnya agar kita bisa hidup lebih sehat dan lebih sadar akan pentingnya menjaga tubuh kita. Dr. Satrio, terima kasih banyak atas waktunya dok. Baik Sobat Parikesit, saya Winda Arianti, pamit undur diri, sampai jumpa di Ngapai Sehat episode berikutnya. Dengan tema yang tidak kalah menarik, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa hidup lebih sehat mulai hari ini. Salam sehat Sobat Parikesit.